Bagian 24, Curiga. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam. Saat cemburu tengah melanda, akal dan logika terkesampingkan. Tak ada penawar yang lebih manjur daripada kejujuran. Siang itu aku kembali ke klinik Dr. Amalia, berusaha menurunkan egoku dan berprasangka baik pada Kak Safwan. Suara wanita menjerit dalam ruang praktek Dr. Amalia mengejutkan kami. Kak Safwan dan aku segera berlari menuju ruangan itu. Kami menyaksikan tubuh Dr. Amalia yang terduduk di lantai sambil menangis. Seorang laki-laki berbadan tegap sepertinya melakukan kekerasan pada dokter cantik itu. Terlihat matanya berkilat merah. Siapa dia? Apakah dia pasien Dr. Amalia? Aku merasa sangat takut menyaksikan keadaan Dr. Amalia. Kak Safwan berlari menghampiri laki-laki itu. "Bang, ada apa ini? Kenapa abang sekasar ini sama perempuan?" Ucapnya mencoba untuk menenangkan laki-laki itu. "Kamu siapa? Ikut campur urusan saya, ha?" Tanpa diduga lelaki kekar itu melayangkan tinjunya ke wajah Kak Safwan yang tidak siap dengan pukulan. Kak Safwan terpental beberapa langkah ke belakang. Aku berteriak histeris ketakutan menyaksikan kejadian itu. Dr. Amalia kemudian bangkit dan berusaha memegang tangan lelaki yang tengah tersulut emosi itu. "Mas, hentikan. Dia hanya pasienku. Dia tidak tahu apa-apa." Teriak Dr. Amalia berusaha menghalangi laki-laki berbadan tegap itu kembali melayangkan tinjunya ke arah Safwan. Kak Safwan berusaha membalas pukulan itu. "Sudah Kak, sudah, kumohon." Suaraku bergetar mengingatkan Kak Safwan untuk menghentikan perkelahian itu. Sekuat tenaga aku memeluk pinggang suamiku dan menyeret tubuhnya menjauh dari laki-laki kasar itu. Laki-laki itu masih memaki-maki kami semua. Matanya memerah terbelalak melototi kami. Terlihat kemarahan yang sangat besar di mata itu. Kak Safwan yang tengah tersulut emosi masih saja ingin membalas pukulannya. Aku memeluknya dengan tubuh bergetar karena melihat darah segar mengucur di sudut bibirnya. Ada luka lebam di sana. Menyaksikan Kak Safwan yang masih emosi ingin melawannya, lelaki yang tak kukenal itu kemudian kembali mendekati kami. Dr. Amalia tidak berdaya untuk terus menghalanginya. Tapi sebelum tinjunya kembali melayang ke arah Kak Safwan, Dr. Amalia memasang badan di depan Kak Safwan. Akhirnya dia terkena tinju laki-laki itu, membuatnya ambruk tak sadarkan diri. "Amalia!" Teriak Kak Safwan panik melihat kondisi Dr. Amalia yang ambruk tak berdaya di lantai. Tanpa merasa bersalah, laki-laki yang berpenampilan seperti preman itu meninggalkan kami begitu saja. Setelah menyadari Dr. Amalia tidak sadarkan diri karena pukulannya. Amel! Amel!" Kak Safwan berusaha membangunkan Dr. Amalia yang masih terkulai lemas di lantai. Suamiku itu kemudian menggendongnya menuju kursi panjang yang ada di ruangan itu. Aku termangu menyaksikan pemandangan itu. Aku menyaksikan dua orang yang saling mencintai di masa lalu, kini didekatkan karena suatu peristiwa. "Mel, bangun Mel." Kak Safwan menepuk bahu wanita itu pelan berusaha membuatnya sadar. Aku berdiri mematung memandangi mereka. Ada rasa sakit di hatiku melihat suamiku tanpa risih menyentuh dokter cantik itu. Padahal yang aku tahu, Kak Safwan sama sekali tak mau menyentuh wanita yang bukan muhrimnya. Air bening mulai mengembun di sudut mataku. Bukankah dia bisa saja meminta aku membantunya mengurusi dokter cantik itu? Tapi dia memilih mengurusnya sendiri. Aku larut dalam pikiran-pikiran bodoh berprasangka buruk terhadap mereka. Tetapi beberapa saat kemudian, aku menyadari kebodohanku. Kusingkirkan pikiran burukku. Astagfirullah, kenapa pikiran buruk seperti ini datang saat kondisi Dr. Amalia butuh pertolongan? Apakah rasa cemburuku mengalahkan rasa kemanusiaanku?
Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Sayang, kita bawa ke rumah sakit saja ya. Tanya Kak Safwan terlihat sangat cemas. Aku mengangguk tanda setuju. Aku harus mengesampingkan egoku dengan kondisi seperti sekarang ini. Kak Safwan menggendongnya menuju mobil kami dan berangkat ke rumah sakit. Dokter Amalia berbaring di pangkuanku. Wajahnya bengkak karena kena pukulan laki-laki tadi. Aku menyesal. Kenapa bukan aku yang membela suamiku? Justru dia yang dari masa lalunya yang rela terluka untuk melindunginya. Suasana mobil hening. Tak ada percakapan antara aku dan Kak Safwan. Hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai di rumah sakit. Aku melihat petugas rumah sakit bergerak cepat melihat suamiku menggendong Dokter Amalia turun dari mobil. Dengan bangsal dorong, dia dibawa ke UGD. Kak Safwan memegang tanganku mengikuti kemana Dokter Amalia dibawa. Kak Safwan ke ruang administrasi untuk menyelesaikan semuanya. Sementara aku menunggu di luar kamar UGD, tempat Dokter Amalia dirawat. Tak lama berselang, seorang dokter keluar menemuiku. "Anda keluarganya?" tanya dokter yang menangani Dokter Amalia. Seorang dokter parubaya sekitar 50 tahunan itu menatapku. Aku mengangguk mengiyakan, karena saat itu Kak Safwan belum muncul di ruangan ini. Alhamdulillah pasien sudah sadar, tetapi sepertinya dia mengalami geger otak ringan. Insya Allah akan segera membaik. Sebaiknya pasien menjalani rawat inap. Jelasnya kemudian. Baiklah dok, sebentar aku tunggu suamiku dulu ya. Jawabku. Baiklah, aku tinggal dulu. Sebentar lagi pasien akan dipindahkan ke ruang perawatan. Katanya kemudian berlalu dari tempat itu. Hampir 30 menit aku menunggu. Kak Safwan kemudian muncul dengan membawa bungkusan di tangannya sambil tersenyum ke arahku. Kamu pasti lapar, makan dulu ya. Pintanya setelah duduk di dekatku sambil menyerahkan bungkusan yang berisi nasi campur. Kak, bibirmu berdarah. Aku mengusap darah yang sudah mulai mengering di sudut bibirnya. Tidak apa-apa sayang, justru aku mengkhawatirkan keadaanmu. Kamu tidak apa-apa kan? Tanyanya sambil mengusap lembut kepalaku. Air yang sedari tadi mengembun di sudut mataku akhirnya tumpah. Sebenarnya aku tak ingin perasaan ini muncul. Rasanya tak manusiawi jika aku cemburu pada Dokter Amalia. Bukankah memang seharusnya kami yang harus mengurusnya? Karena kami yang ada di sana saat kejadian. Aku merasa bodoh. Dek Nisa kenapa? Sudahlah, jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Kak Safwan beringsut mendekatiku, kemudian memelukku. Aku menangis dalam dekapannya. Dia pasti tidak tahu kalau tangisku ini adalah tangis kecemburuan. Dia terus mengusap punggungku dengan lembut. Setelah makan, kami menuju kamar perawatan Dokter Amalia. Dokter cantik itu tersenyum menyambut kedatangan kami. Kulirik selang infus masih terpasang di tangan kanannya. Terima kasih ya Safwan, Dek Nisa. Kalau tidak ada kalian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Ucapnya lemah. Seharusnya kamu tak perlu melakukan itu, Mel. Itu bisa membahayakan nyawamu sendiri. Mendengar Kak Safwan berkata seperti itu, hatiku kembali tercabik sakit. Apalagi dia memanggil wanita itu dengan sebutan tidak formal, layaknya orang yang saling akrab. Panggilan seperti itu bukan lagi hubungan antara dokter dan pasien bagiku, tetapi lebih dari itu. Sebenarnya aku benci dengan pikiranku sendiri. Sudahlah, tak apa-apa. Itu kan urusanku dengannya. Tak pantas jika ada orang lain yang terluka karena masalah pribadiku. Mata dokter cantik itu berkaca-kaca mengatakan hal itu. Entah apa yang terjadi dengan mereka, sehingga tega seorang lelaki melakukan kekerasan pada seorang dokter cantik seperti dirinya. Tetapi aku tak ingin menanyakan itu. Takut ini akan menambah luka hati Dokter Amalia. Sementara ku perhatikan Kak Safwan hanya terdiam menyaksikan keadaan mantan kekasihnya itu. Kalian pulanglah. Sebentar lagi orang tuaku datang. Kasihan Dek Nisa. Dari tadi dia ketakutan dan pasti sangat lelah. Sambungnya lagi sambil tersenyum padaku.
Aku membalas senyuman itu. Perasaan bersalah muncul tiba-tiba di benakku. Mengapa aku cemburu pada wanita baik dan selembut dia? Kami akhirnya pamit. Aku memang sangat lelah dan sedikit syok dengan kejadian ini. Sepanjang jalan pulang ke rumah, pikiranku terus tertuju pada satu pertanyaan. Ada hubungan apa Dokter Amalia dengan laki-laki itu? Azan Isya berkumandang saat kami sampai di rumah. Setelah sholat, kami bersiap untuk tidur. Aku memperhatikan bibir Kak Safwan yang sempat terkena tinju tadi. Kak, bagaimana bibir Kak Safwan? Aku kompres ya. Aku mengawali pembicaraan karena sejak tadi Kak Safwan hanya terdiam. Tidak usah sayang, ini dah sembuh, jawabnya sambil menunjukkan bekas lukanya yang masih lebam. Itu bengkak, Kak, sahutku sambil melangkah ke dapur mengambil es batu untuk mengompres luka lebam di sudut bibirnya. Kak Safwan kenal dengan orang tadi? Tanyaku tak tahan menyimpan rasa penasaranku. Sepertinya aku tidak pernah melihatnya, jawabnya seperti mengingat-ingat sesuatu. Kenapa ya dia mau menyakiti Dokter Amalia? Sengaja kulayangkan pertanyaan itu, berharap Kak Safwan mau bercerita apa saja yang diketahuinya tentang lelaki itu. Sudah kita bobok yuk. Tak baik mencampuri urusan orang lain terlalu dalam, ucapnya setelah aku selesai mengompres luka lebamnya. Sebulan berlalu aku tak menerima kabar dari Dokter Amalia. Hingga suatu hari, tanpa sengaja aku melihat beberapa pesan masuk di ponsel Kak Safwan yang berasal dari Dokter Amalia. Apakah mereka masih berhubungan via WhatsApp tanpa sepengetahuanku? Padahal selama ini Kak Safwan tak mau sama sekali membahas tentang mantannya itu. Kak Safwan di kamar mandi saat pesan itu masuk. Aku ragu apakah aku harus membuka pesan itu atau tidak. Rasanya tak nyaman membuka ponselnya tanpa seizinnya, walaupun selama ini Kak Safwan tak mempermasalahkannya. Rasa penasaranku seakan membimbingku membuka ponsel itu kemudian. Tetapi baru saja akan membuka pesannya, Kak Safwan keluar dari kamar mandi. Ada yang menelpon? Tanyanya sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Tidak Kak, cuma ada pesan masuk, jawabku meletakkan kembali ponsel itu di atas meja riasku. Oh, dari siapa? Tanyanya santai. Dokter Amalia, sahutku. Ada yang berubah dari wajahnya saat ku sebut nama itu. Dia terdiam, tak melanjutkan pertanyaannya. Sementara isi kepalaku sudah penuh dengan pikiran negatif tentangnya. Tetapi aku masih berusaha bersikap biasa. Aku tak mau mengambil kesimpulan terlalu dini. Aku akan menunggu sampai dia sendiri yang menjelaskan semua itu. Bersambung.